Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Red. Red adalah singkatan dari Retired Extremely Dangerous, atau bisa diartikan pensiunan yang berbahaya. Film Red ini diperankan oleh seorang aktor yang sudah lama malang melintang di perfilman Hollywood, yaitu Bruce Willis. Di film ini juga memunculkan seorang aktor yang serba bisa dan serba peran yang bernama Morgan Freeman. Dari aktornya sudah terbayang keseruan filmnya ya. Dan film ini menceritakan seorang mantan agen CIA bernama Frank Moses diserang oleh sekelompok orang yang menggunakan senjata yang canggih. Dari cara dan senjatanya, Frank tahu kalau itu adalah CIA. Frank kemudian menempuh perjalanan panjang untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Dia beserta kekasihnya bernama Sarah melalui petualangan tersebut dan juga dibantu oleh beberapa temannya. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Di awal film ini, kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang bernama Frank Moses yang tinggal sendirian setelah ia pensiun dari CIA atau Central Intelligence Agency. Dia mengisi hari-harinya dengan olahraga dan menelpon seorang customer service wanita bernama Sarah dari sebuah perusahaan yang beralamat di Kansas City, dan mereka terlihat sudah akrab ketika melakukan komunikasi lewat telepon. That's it? Well, it was night. What? Pada suatu malam, Frank diserang dan diculik oleh sekelompok orang di rumahnya. Namun Frank menggagalkan aksi penculikan dirinya tersebut. Pada malam itu juga Frank sudah mengetahui bahwa dia dalam posisi bahaya. Pasti terjadi sesuatu sehingga orang-orang itu mengejarnya. Kemudian Frank langsung berangkat ke Kansas City untuk menemui Sarah karena orang-orang yang mengejarnya juga mengincar Sarah. Itu disebabkan Frank sering berkomunikasi dengannya. Frank kemudian memaksa Sarah untuk ikut dengannya dengan cara mengikat tangan dan melakban mulut Sarah dan membawanya ke daerah Louisiana untuk menemui teman Frank yang bernama Joe. Yes. Did you vacuum? What are you doing? Listen to me. Help! They're trying to kill you too. Out the back door. No way! No! Couldn't. Sementara Frank menemui temannya, Sarah meloloskan diri dari Frank. Dia meminta bantuan dengan menelpon 911. Namun sial baginya, panggilan 911-nya diterima oleh agen CIA yang mengincarnya, dan Frank lagi-lagi harus menyelamatkan kekasihnya itu. But why now? I'm retired. Change of plans. I gotta take you down to the station first to get your statement, and then there's a couple of federal... Savage secret. Oh, green eyes. You really are CIA. Driving a black Tahoe. Di scene lain, kita melihat seorang agen CIA yang bernama William Cooper diperintahkan untuk mengejar Frank dan Sarah. Agen William Cooper kemudian mencari berkas-berkas Frank di pusat arsip CIA. Kemudian dia terkejut melihat file Frank yang merupakan mantan agen terbaik CIA. To visit the back room. I didn't even know this place existed. It doesn't. Ah.
terrorists. Hell, he toppled governments. Frank Moses was one of the most effective black op agents we've ever had. Then some thumbsucker came along and tagged him red. Thanks. Beberapa hari kemudian, Frank dan Sarah berada di New York City untuk mencari informasi tentang seorang wartawan bernama Stephanie Chen. Karena di arsip Stephanie ada jawaban apa yang sedang terjadi pada Frank, sehingga ia diincar oleh CIA yang merupakan mantan tempatnya bekerja dulu. Where did Stephanie go to college? Library of Congress, yeah. In Harvard Yenching, it's a class with Chinese. Unbelievable. If this is a hit list, why is this guy still alive? Setelah mendapat beberapa informasi di berangkas Stephanie Chen, Frank kemudian menemui temannya yang bernama Marvin untuk mengkonfirmasi temuannya itu. Bersama Marvin, Frank mengetahui masalahnya saat ini berasal dari operasinya ketika bertugas di Guatemala tahun 1981. Where are you trying to kill me? I don't say things like that. I'm not trying to kill you. Good. I'm not trying to kill you either. I don't stay in the... He lives in a car. Why do you live here? Feel their eyes on me. Wet. Along with everyone whose names are on that list. Well, almost everyone. Fall 1981. 5 of the guys. Gabriel Singer. Frank. Kemudian Frank, Marvin, dan Sarah pergi untuk menyelidiki informasi selanjutnya. Mereka menemui seseorang di bandara yang bernama Gabriel Singer yang bekerja di bandara. Namun saat mereka berbicara, Gabriel Singer tewas tertembak oleh seorang penembak yang berada di atas helikopter. Mereka mendapat serangan dari sekelompok orang yang merupakan anggota CIA. Namun mereka berhasil mengalahkannya setelah beberapa saat terjadi kontak senjata tembak-menembak di antara mereka. Marine pilots say to the Chinese New York Times reporter. I give up. Oh, Christ. Hey, some dorky little spook in a suit and tie. Remember that guy? Frank. 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 It's that helicopter. November 90748. Charlie. Okay. Yeah. Damn it. Smoke and thermals. Obstructed view. Signals fading. You know, Kemudian Frank membawa Marvin dan Sarah ke markas intelijen Rusia untuk meminta bantuan, dan hal itu sontak membuat Marvin shock. Frank meminta bantuan pada kenalannya seorang intelijen Rusia yang bernama Ivan. Ia meminta bantuan untuk menyusup ke markas CIA. Tell Ivan Semenov that Frank Moses. Expected. When I got up this morning, I think you are not here for the vodka. out of Langley. Cracks, codes, ID swipe. A favor from Frank Moses. I can't believe you're actually letting me come along. Markas CIA, Frank menuju ruang arsip untuk mencari berkas Guatemala, dan ia mendapatkannya dengan mudah karena ia sudah mengenal penjaga arsip bernama Henry. Setelah itu, Frank memberi sedikit pelajaran pada agen William Cooper sebelum mereka melarikan diri dari markas CIA. Oh, the general has dropped his contact lens. Found it! It's unbreakable. It's been a long time. Guatemala.
file. Name of William Cooper? Who, Mr. Moses? I trained Kordesky. You're really something, Joe. Frank yang terluka karena bertarung dengan agen William Cooper mencari pengobatan ke sebuah tempat yang bernama Eagle Nest. Itu merupakan tempat seorang mantan agen MI6 dari Inggris yang bernama Victoria, yang merupakan musuh Frank di masa lalu. Di rumah Victoria, mereka memeriksa file Guatemala dan menemukan nama baru untuk diselidiki, yaitu Alexander Dunning. Are you here to kill me? You were lucky. You seem so calm, at ease. 11 names, plus one that's been redacted. All dead. Except for... Defense contractor. Very connected. Alexander Dunning. Somebody. Mereka pun langsung menemui Alexander dengan samaran sebagai rekan bisnis. Kemudian memaksa masuk ke ruangan Alexander dan menginterogasi Alexander terkait kejadian Guatemala 1981. Setelah beberapa ancaman, kemudian Alexander membuat pengakuan bahwa Robert Stanton telah membuat perintah untuk melakukan pembantaian di Guatemala tahun 1981. Stanton saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Frank dan teman-temannya yang mendengar itu langsung terkejut dan mendapat titik terang tentang apa yang terjadi pada mereka saat ini. What are you? Who the hell are you guys? And the question is, Touch me. sure we can. You want nuts, nipples, pot. Who is the son of the late Senator? You're saying the vice president killed all the people in that village? And kept your mouth shut. Namun pertemuan Frank dan Alexander ini ternyata sudah diawasi oleh FBI dan CIA. Sesaat kemudian, agen William Cooper menghubungi Frank dan melakukan sedikit pembicaraan. Frank, Joe, dan Marvin mengetahui mereka sedang dikepung, berusaha memikirkan jalan keluar, yang kemudian membuat Joe harus mengorbankan dirinya agar Frank dan Marvin bisa keluar melalui pintu belakang. Namun Sarah, kekasih Frank, tertangkap oleh pasukan FBI dan CIA. Sarah kemudian diinterogasi oleh CIA. Frank kemudian mencari cara untuk membebaskan Sarah. Pertama kali yang ia lakukan adalah menelpon agen William Cooper dan melakukan deal agar Sarah tak dilukai oleh CIA. Jika itu terjadi, maka Frank akan melukai keluarga William. Let me be blunt. Nobody knows you're here. Moses, Blind ambition, misplaced trust. why are you telling? If anything happens to Sarah, I will rip everything you love out of your life. I'm gonna kill the vice president. What are you gonna do? Untuk mengungkap kebenaran, Frank dan teman-temannya menyusup ke sebuah acara yang diadakan oleh Wakil Presiden Robert Stanton, karena Stanton lah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Guatemala 1981. Saat itu William Cooper ditugaskan untuk menjaga acara dan keamanan Wakil Presiden Robert Stanton. Victoria dan Ivan yang ada di dalam ruangan acara mulai melakukan aksinya. Terjadilah kekacauan dalam acara tersebut. To work then. Robert Stanton kemudian menyelamatkan diri dengan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Frank, dan Frank berhasil menculik Robert Stanton. Frank kemudian membawa Wakil Presiden Robert Stanton ke sebuah pembangkit listrik dan menelpon William Cooper agar dia membawa Sarah untuk ditukar dengan Robert Stanton. Sesampainya di pembangkit listrik, agen William Cooper baru sadar kalau dia berada di pihak yang salah dan Frank tidak bersalah.
Kemudian dia menolong Frank dengan memberikan kunci borgol, dan Sarah pun berhasil diselamatkan dan Agent William Cooper berdamai dengan Frank. Agent William Cooper juga mengetahui bahwa yang bersalah dalam peristiwa itu adalah Robert Stanton dan juga Alexander Dunning. I don't want to have anything to do with this anymore. Surprised to see me. What the hell? Shut up. The girl goes free. That'll cost you a gun. Moses just shot the VP. You kill him and the girl. No. It's gonna be a problem. I got it. Grandpa. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini dan berikan komentarnya di bawah, dan bagi kalian yang ingin request video silakan tulis juga di komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.